Halo teman-teman Purwadika, hari ini kita akan berbincang seputar Digital Marketing Insight. Kita mau ngobrolin nih, gimana ya kira-kira teknik storytelling marketing itu bisa membantu sebuah brand untuk lebih dekat kepada para audiensnya. Dan hari ini kita akan ditemani oleh seorang UX Writer dari Traveloka. Hai Kak Himawan. Halo Gita, apa kabar? Baik Kak, Kak Himawan apa kabar nih Kak? Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Oke, Kak Himawan boleh perkenalan diri dulu mungkin? Boleh. Halo teman-teman Purwadika. Perkenalkan nama saya Himawan. Nama panjangnya Himawan Pradipta, panggilannya boleh Him, boleh Himawan. Sekarang saya adalah UX Writer dan Content Strategist di Traveloka. Sekarang berarti sudah setahunan lah ya di sana. Oke. Boleh ceritain nggak Kak, roles-nya Kak Himawan tuh sehari-hari kayak apa sih? Kalau UX Writer itu sehari-harinya menulis copy untuk produk digital. Jadi produk digital di sini maksudnya apa? Itu bisa dalam bentuk interface aplikasi. Jadi kan di dalam aplikasi itu kan biasanya banyak komponen UI-nya ya, kayak ada push notification, ada email, ada banner di dalam app-nya, terus juga ada button, lalu ada error message, success message, dan seterusnya gitu sih. Ya, kurang lebih itu. Oke, mungkin teman-teman bingung juga nih Kak, kan Kak Himawan ini seorang UX writer ya, cuman kok kita mau ngomonginnya lebih ke content writing storytelling nih, yang mungkin lebih membantu untuk nge-boost digital marketing. Tapi kalau dari roles-nya Kak Himawan sendiri, memang seorang UX writer itu punya peranan besar nggak sih Kak untuk ngebantu tim digital marketing? Oh, sangat besar karena istilahnya kalau untuk digital marketing kan kita punya produk nih, katakan kita punya produk yang mau dijual nih ke publik gitu. Dan si produk ini tentu harus bisa sesuai dengan target audiens sih yang mau kita jualnya gitu. Jadi misalkan nggak mungkin saya jualan kaos yang gambarnya lucu-lucu, yang gambar Mickey Mouse gitu, tapi buat nenek-nenek gitu kan jadinya nggak nyambung gitu kan. Nah, ini beda lagi sama digital marketing, hubungannya sama UX writing, itu sangat besar nih peranannya, karena kalau misalkan si tulisan di dalam komponen untuk memasarkan produknya itu aja kurang menarik atau kurang oke, itu bisa jadi produknya juga jadi nggak dilirik orang gitu. Jadi peranan UX writing dan komponen penulisan di dalamnya itu memainkan peranan yang cukup besar nih dalam menentukan apakah si campaign digital marketingnya ini berjalan dengan lancar atau justru jadi blockers atau hambatan gitu sih. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu nih Kak ke teman-teman semuanya. Apa sih sebenarnya copywriting itu? Dan bedanya dengan mungkin sekarang nih yang lagi booming storytelling copywriting gitu. Oke, jadi mungkin ini saya definisi saya sendiri ya, karena di luar sana banyak banget nih penjelasannya. Jadi kalau bicara spesifik tentang copywriting, sebetulnya adalah tulisan untuk menjual sebuah produk gitu. Jadi tulisannya itu dalam bentuk apa, itu macam-macam. Jadi nanti itu dilihat lagi dengan medianya apa. Ada offline, ada online medium. Offline medium itu berarti yang tampil ada fisiknya, seperti billboard, seperti flyers yang bisa dipegang, brosur, dan segala macam. Sementara kalau online, itu yang ada di dalam internet, di dalam jaringan, seperti Google Ads, lalu ada juga pop-up message, kalau misalkan buka online shopping gitu, terus ada tiba-tiba nongol, brek gitu kan, nah itu termasuk yang online medium. Nah, copywriting itu tulisan yang ada di dalam komponen-komponen tadi. Dan fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjual sebuah produk atau jasa. Saya balik lagi contoh ke kaos Mickey Mouse deh. Apakah efektif kalau misalkan saya jualan di internet, terus nggak ada tulisannya sama sekali gitu. Jadi bayangin ngelihat billboard di jalan tol gitu, terus gambar baju Mickey Mouse doang, terus ada nomor telepon di bawah gitu kan, agak apaan nih gitu. Jadi peran copywriting itu selain menjelaskan produknya itu apa ke target audiens yang tepat, tapi juga untuk menjual.
si produk yang lagi ditawarin gitu. Nah, bedanya apa sama storytelling atau story-based copywriting? Kalau copywriting itu fokus utamanya adalah menjual, sementara kalau storytelling atau story-based copywriting adalah untuk memicu emosi pembaca. Jadi meskipun dua-duanya ini tujuannya sama nih, jualan-jualan juga, tapi main objektif dari story-based copywriting adalah untuk narik emosi pembaca dulu nih. Sebelum beli baju Mickey Mouse yang tadi itu dikasih cerita dulu. Jadi ada semacam trigger buat mereka baca lebih lanjut dengan memainkan emosi mereka. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Berarti kurang lebih untuk memancing emosi itu storytellingnya itu harus yang relate sama si audiensnya itu kali ya Kak? Betul, betul banget. Sekarang aku penasaran nih Kak, kayaknya tuh sekarang banyak banget brand yang menggunakan teknik storytelling ini nih untuk memasarkan produknya gitu. Mereka coba angkat kayak problem dulu, problem yang relate sama customernya, dan mereka mencoba untuk ngasih solusi nih buat customernya ini dari problem itu. Sebenarnya apa sih Kak manfaat dari teknik storytelling ini bagi sebuah brand? Apakah emang manfaatnya tuh besar banget sampai banyak brand gitu yang pakai? Oke, good question. Ya, sebetulnya kenapa sekarang brand-brand, at least tahun 2020 ya, brand-brand yang bahkan udah punya nama seperti Nike, Adidas, Amazon, bahkan juga terakhir saya lihat ada Google bikin mission statement-nya di website-nya itu udah pakai cerita semua. Jadi bukan yang pointer-pointer kayak tahun ini kami akan satu, bla, dua, bla gitu. Jadi lebih ke bercerita itu karena orang tuh atau at least audience itu udah capek dengan informasi-informasi yang menjerumuskan. Karena di era Internet of Things ini kayak semua orang udah pegang handphone, semua orang main gadget, informasi bisa diakses dari mana saja, itu orang-orang jadi lebih kritis dalam memilih mana nih konten yang mau saya baca, mana konten yang saya buang gitu. Nah makanya dengan menggunakan cerita sebagai mesin penggeraknya, itu bisa dibilang brand-brand ini tuh bisa menemukan celah dari sisi user dengan emosi mereka gitu. Nah tujuannya apa? Tujuannya selain untuk tadi yang kayak kita bilang bisa mencari sesuatu yang relatable dengan audience, tapi juga membangun brand tone of voice atau identity. Karena ketika ya misalkan contoh tadi, misalkan Google bikin mission statement-nya tahun 2020 kami ingin mendapatkan 1 miliar pengguna gitu. Itu apaan maksudnya gitu? Semua brand juga kepinginnya dapetin 1 miliar pengguna gitu kan. Tapi apa sih yang membuat brand ini kepingin dapet 1 miliar pengguna tuh? Kita pengen tahu motivasi di baliknya. Jadi dengan bercerita itu bisa membangun brand identity dan bikin sesuatu yang memorable. Jadi ketika orang menggunakan jasa atau produk dari brand itu, orang jadi punya sesuatu yang dibawa pulang gitu. Oh, saya pakai Apple gitu misalkan. Pasti beda dong. The feeling, the personality, dan juga apa ya, something yang bisa dibanggain itu pasti beda dibanding pakai produk apa gitu. So, ya kurang lebih kayak gitu sih. Oke, aku setuju banget sama pendapatnya Kak Himawan tadi soal di era Internet of Things ini orang-orang itu udah mulai pintar nih untuk pilih konten-konten, mana konten-konten yang mungkin menjerumuskan atau mungkin yang clickbait atau hoax, dan mana konten-konten yang punya value yang bisa mereka dapatkan gitu ya Kak, value atau insight yang bisa mereka dapatkan untuk kehidupan mereka gitu. Itu aku setuju banget sih Kak. Ya, betul-betul. Itulah kenapa ada juga istilahnya information overload kan. Kayak orang tuh karena mereka udah saking terekspos sama teknologi, dan bahkan kalau misalkan kamu subscribe beberapa portal berita gitu kan, mereka suka ngirimin push notification gitu kan. Dan itu tuh kadang bisa jadi berisik, tanda kutip, ketika informasinya itu nggak relevan atau bahkan receh lah ya, bisa kita bilang gitu. Jadi
orang jadi bisa milih, aduh kayaknya mendingan saya matiin aja deh PN-nya daripada diberisikin kayak gini. Itu makanya relevan banget nih si storytelling ini gitu. Oke, nah sekarang nih Kak, gimana sih cara membuat sebuah konten storytelling? Tadi kan kita udah sempat membahas dikit tuh, mungkin harus bangun sesuatu yang relate sama audiens gitu. Nah, kalau menurut Kak Himawan sendiri gimana tuh Kak? Oke, ini again saya nggak punya jawaban definitifnya, tapi ini yang biasa saya lakukan aja ya. Jadi kalau sebelum membuat copywriting yang berbasis cerita, itu saya selalu breakdown strukturnya pakai 4 elemen. Oke, yang elemen pertama itu kita tentuin dulu hero atau protagonisnya siapa. Maksudnya gimana? Protagonis di sini adalah perwakilan dari target audiens yang mau kita sampaikan pesan kita. Jadi misalkan tadi balik lagi deh ke contoh baju Mickey Mouse gitu ya. Target audiensnya, anak kecil umur 7 sampai 9 tahun, terus mereka perempuan, lalu mereka bersekolah juga, tinggal di Jakarta gitu. Jadi sespesifik itu demografinya ditentukan, terus kita buat berarti protagonisnya si persona tadi nyebutnya. Setelah persona itu ditentukan, baru saya tentukan goal dia tuh apa sih. Jadi misalkan tadi deh si protagonisnya itu anak kecil umur 7 tahun, dia goalnya kepingin terlihat cantik ketika ada social event kayak birthday party gitu misalkan. Jadi misalkan teman sekelasnya ada undangan ulang tahun kayak gitu-gitu, atau kayak ada pesta sekelas gitu, dia pengen terlihat cantik nih dengan baju yang unik gitu misalkan. Nah, itu ditentukan goalnya dulu, tujuan dia apa. Elemen ketiga adalah problem atau masalah yang dihadapi dihadapi ya si protagonisnya dalam mencapai goal tadi. Jadi kita udah tentuin protagonisnya adalah anak perempuan 7 tahun sekolah di Jakarta. Terus dia goalnya saat ini adalah dia pengen kelihatan cantik, kelihatan oke di depan teman-temannya ketika social events. Problemnya dia belum ada baju atau produk yang menjawab kebutuhan dia gitu. Entah dia katakan konteksnya udah nyari di berbagai online marketplace, terus juga udah nyari di mall-mall gitu, tapi tetap nggak ada yang dia suka nih. Dan mungkin masalah lain juga lagi corona gitu ya ceritanya. Jadi dia nggak mau keluar nih, mager gitu. Itu problemnya. Baru keempat, saya tentuin punchline atau CTA-nya apa. Nah, si CTA ini, call to action ini adalah tulisan atau sesuatu yang bisa membuat si protagonis itu jadi tertarik untuk lihat-lihat atau sekedar cari tahu dan hopefully beli gitu di akhir. Jadi ada 4 elemen. Kalau saya rangkum lagi, protagonis, goal, hero, goal, problem, sama punchline atau CTA gitu sih. Oke, berarti nih Kak, kalau bisa aku simpulin, ketika kita membangun sebuah konten storytelling ini, kita bukan fokus kepada brand kita ya Kak, tapi kita fokus ke audiens kita, apa yang mereka butuhkan gitu ya. Betul. Oke. Betul sekali. Dan mungkin sebenarnya ini tuh model storytelling ini namanya storytelling, kita juga bisa belajar dari film juga nggak sih Kak? Maksudku, setiap film itu pasti mereka kurang lebih storytellingnya tuh sama, ada hero, ada tujuannya, dan mereka ada problemnya, dan juga ada CTA-nya. Dan mungkin, betul nggak nih Kak, kalau pendapatku, brand kita itu istilahnya sebagai guide untuk si hero itu. Jadi, guide si hero itu untuk mencapai ke goal dia, meskipun dia ada problemnya gitu. Ya, itu setuju banget. Itu saya suka banget analoginya sama film. Karena kan kalau di film kan kita bisa ngeliat si protagonisnya atau the main karakternya
Terus kalau misalkan goal itu berarti kan kayak di ending film itu tuh dia bakal jadi apa gitu ya. Terus si problemnya atau rintangan itu kan bisa dibilang kayak antagonisnya gitu atau si villain yang menghalangi dia mencapai si goal tadi. Nah kalau punchline itu bisa jadi ada sesuatu yang bikin dia jadi enlighten atau merasa terinspirasi untuk oh yaudah meskipun gua ada tantangan ini, tantangan A, B, C, D, tapi dengan si punchline ini gua bisa tetap semangat menghadapi empat rintangan ini gitu. So ya, itu menarik juga sih. Oke, nah perlu diingat nih untuk teman-teman Purwadika, 4 hal yang perlu diperhatikan ketika kalian mencoba membuat konten storytelling. Pertama, kalian harus tentuin hero-nya dulu. Hero-nya itu adalah audiens kalian ya, bukan brand kalian. Yang kedua, kalian harus tentuin nih, kira-kira apa sih goals dari hero tersebut. Dan yang ketiga, kalian juga harus tentuin problem yang kira-kira dihadapi oleh hero tersebut. Dan yang keempat, kalian harus tentuin punchline atau call to action-nya. Gitu kan ya, Kak? Betul, mantap. Oke, sekarang nih Kak, kayak kalau kita ngomongin film gitu, ada banyak orang yang bikin film, kayak everyone is a storyteller gitu. Gimana sih kita atau brand kita tuh bisa autentik dengan storytelling yang kita bangun? Mungkin tadi Kak Himawan sempat bilang tentang brand identity tuh. Iya, ini menarik karena istilahnya kalau kita dianalogikan sama film, istilahnya kayak masing-masing orang nih punya ide nih di kepala mereka kayak kayaknya seru ya bikin cerita tentang Harry Potter gitu. Terus pembuat film lain itu bilang oh enggak kayaknya film Hunger Games atau Game of Thrones itu lebih oke gitu. Nah, masing-masing kan mereka punya identitinya sendiri kan. Kayak Harry Potter, jelas banget si protagonisnya siapa, problemnya apa, goalnya apa, lalu hal yang menginspirasi dia itu apa. Game of Thrones beda lagi, Hunger Games beda lagi gitu. I think as a storyteller, it's okay untuk ngeliat atau ngambil referensi sebanyak mungkin dari apa yang udah ada, tapi itu bukan berarti jadi kayak patokan utama buat menentukan brand identity kita sendiri. Karena saya yakin kalau misalkan saya sendiri bahkan saya juga masih mencari nih brand identity saya selaku UX writer tuh apa, karena banyak banget kan UX writer di Indonesia yang lebih jago gitu. So what I would suggest adalah untuk be confident dulu aja sih. Jadi be confident dengan gimana cara kalian bercerita, gimana cara kalian menyampaikan pesan, baru lihat sekelilingnya, referensinya ada apa sih. Kalau misalkan nih ceritanya kalian lagi bikin cerita tentang sesuatu gitu, dan kalian udah mulai nulis nih, oh ternyata ada gaya penulisan yang ternyata sama nih sama gayanya misalnya Dewi Lestari gitu ya. It's okay, maksudnya jadinya nggak harus insecure atau nggak harus jadinya ngerasa aduh ya udah deh nggak jadi nulis karena udah ada. No, that's not how it works. Tapi lebih ke keep the draft, cari tahu dulu nih kalian nulisnya gimana. Baru kalau misalkan ada aspek-aspek tertentu dalam tulisan yang sama yang lain, itu kalau bisa digabungkan lebih bagus. Tapi kalau kalian stick to it dan define your own identity, itu jauh lebih oke. Yang penting mulai dulu aja ya Kak, coba-coba dulu aja. Betul. Oke Kak, last question. Kak Himawan kira-kira ada nggak tips atau trik nih untuk teman-teman yang mungkin lagi mau coba-coba teknik storytelling ini? Saya ada dua saran sih. Yang pertama itu karena tadi kan teman-teman udah denger 4 elemen yang dasar banget ya dalam membuat storytelling. Menurut saya kayaknya oke kalau kita mulainya dari menentukan 4 elemen itu dulu. Dan ini tuh nggak harus kondisinya kalian lagi pengen jualan gitu ya. Ini beneran kalian kayak ngedraft dulu, kayak ngasal, imagine while thinking out loud gitu. Ditulis aja, misalkan kalian ngebayangin personanya tuh siapa, dia punya masalah apa, goalnya gimana, terus CTA-nya apa. Dengan melatih nulis itu secara asal dulu, menurut saya itu udah jadi fondasi yang kuat sih sebelum akhirnya nanti ditulis ke dalam narasinya gitu.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian bisa ambil satu contoh film atau judul buku favorit yang udah hafal banget nih si ceritanya. Misalkan Harry Potter gitu. Terus di breakdown secara 4 elemen tadi. Jadi misalkan Harry Potter gitu, protagonisnya apa, problem, hero, dan seterusnya itu apa. Terus dikembangkan lewat cerita. Jadi pastikan di akhir itu kalian mau jualannya apa, itu ditaruh di bagian bawahnya. Tapi setidaknya dari cerita yang udah kalian hafal berkali-kali, udah ditonton berkali-kali, itu jadi lebih gampang untuk membuat kerangkanya tadi. Gitu sih kayaknya. Oke, berarti pokoknya intinya coba analisis dari cerita yang udah ada ya Kak. Dan yang kedua pastinya harus terus latihan terus nih. Mungkin dari hal-hal kecil, ngeliat produk apa yang unik, kita coba untuk breakdown gitu ya Kak. Ya, betul. Oke, mungkin itu dulu nih Kak perbincangan kita hari ini. Thank you banget Kak Himawan atas waktunya, atas insight-nya juga. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa terinspirasi dan bisa belajar dan nanti jadi jago juga nih nulis untuk story. Oke. Terima kasih banyak juga Gita dan teman-teman dari Purwadika buat ngobrolnya. Saya juga jadi belajar hal baru setelah ngomong tadi. Sip, semoga bermanfaat dan semangat terus nulisnya. Oke, thank you Kak Himawan. Thank you bye Gita. Bye-bye. Nah, itu dia teman-teman Purwadika perbincangan kita seputar storytelling. Untuk kalian yang ingin mencoba, jangan takut ya. Kalian bisa mengikuti saran dari Kak Himawan tadi. Sampai jumpa di Digital Marketing Insight berikutnya.